Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang diskusi SMK Pembangunan Cibadak dalam rangka sharing diskusi mengenai budaya positif yang mana akan disampaikan oleh guru penggerak. Alhamdulillah di SMK Pembangunan Cibadak sudah ada satu orang rekan kerja kita yang terdaftar dan juga saat ini mengikuti pelatihan sebagai guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, tanpa berlama-lama mari kita berikan kesempatan waktunya kepada Ibu Dian Aditya Hasibuan SPD untuk menyampaikan ilmu mengenai budaya positif di sekolah. Adanya disilakan. Terima kasih Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala SMK Pembangunan Cibadak, Bapak Yadan dan Hidayat, dan juga terima kasih kepada Ibu, Bapak, Guru, rekan sejawat yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita sharing dan berdiskusi mengenai budaya sekolah. Begini Bapak Ibu, karena tujuan awalnya kegiatan ini adalah implementasi dari apa yang saya pahami selama mengikuti kurang lebih 2 bulan guru penggerak, yang nanti dituntut untuk membuat sebuah program nyata atau aksi nyata yang setidaknya saya berharap kedepannya ada teman-teman guru yang juga mengikuti jejaknya di guru penggerak, karena bergerak sendiri itu tidak mungkin. Sebuah perubahan akan kita bisa lakukan pada saat kita bergerak bersama-sama. Ya, akan lebih cepat itu akan terrealisasi, akan lebih cepat itu sebuah visi tersampaikan ataupun terwujudkan apabila kita bergerak bersama. Nah, tujuan program guru penggerak di sini salah satunya mengembangkan diri dan guru lain. Jadi tidak hanya potensi saya, tetapi juga mampu mengembangkan potensi Bapak Ibu guru lainnya, mengajak bersama-sama untuk kita bareng-bareng melakukan sebuah perubahan gitu. Berkolaborasi baik itu secara mandiri maupun secara berkelompok. Selanjutnya juga memiliki kematangan moral Ibu. Saya yakin di sini Ibu Bapak guru, teman sejawat dalam hal kematangan moral dan emosi spiritual itu sudah pasti yakin ada ya. Cuma hanya saja terkadang kita lupa bahwa hal itu merupakan salah satu fondasi awal bahwa kita untuk mengajar itu modal yang pertama gitu. Yang selanjutnya berkolaborasi dengan orang tua, komunitas, dan mengembangkan sekolah untuk mengembangkan kepemimpinan murid. Kebetulan besok kita akan membagikan raport, dan kebetulan juga mungkin ini adalah salah satu momen kita untuk menyampaikan apa sih yang ingin kita sampaikan, termasuk evaluasi hasil belajar 1 semester kemarin, ataupun apa yang akan kita lakukan programnya ke depan dalam semester genap nantinya gitu ya, termasuk juga bagaimana mengembangkan sekolah untuk yang lebih baik lagi ke depannya. Sekolah kita sudah baik, tapi banyak hal lain yang harus kita perbaiki dan kita benahi itu intinya. Nah, di sini untuk budaya positif salah satunya Ibu Bapak. Pertama kita mempunyai satu pola pikir perubahan tentang paradigma belajar. Yang kita pikirkan di sini bukan paradigma belajar sebelumnya ke Bapak Ibu guru yang ada di sini, bukan saya ibarat mengajar ke ngojai kamar ya, kita sama-sama tahu, tetapi di sini kita sama-sama juga sharing, sama-sama juga merefleksi diri gitu ya. Apa yang saya dapatkan dari 2 bulan guru penggerak akan saya sampaikan kepada teman-temannya. Mungkin ada yang melupakan dari apa yang rutinitas tugas kita sehari-hari gitu, terutama tentang perubahan. Karena pada saat kita tidak mengingatkan atau kita tidak saling mengingatkan bahwa kita itu harus berubah, karena kita selalu sudah ada di zona nyaman, kita tidak akan pernah maju. Perubahan itu adalah datang dari sebuah kegelisahan. Pada saat kita sudah tidak ingin berubah, berarti kita itu intinya mundur gitu. Kita merefleksi apa yang kurang dalam pembelajaran kita, apa yang kurang dari siswa kita. Itulah awal sebuah perubahan dalam paradigma belajar. Nah, paradigma pembelajaran di tahun 2023 mendatang yang otomatis adalah pembelajar di mana kita akan menerapkan sebuah kurikulum merdeka
berikutnya lagi disiplin positif dan keyakinan kelas. Nah, disiplin positif bagaimana disiplin? Setiap sekolah pasti punya kedisiplinan, setiap sekolah pasti punya peraturan, setiap sekolah pasti punya tata tertib. Tapi dalam budaya positif, di mana kedisiplinan itu hadir dari internal atau intrinsik dari siswa itu sendiri. Bukan peraturan yang dibuat oleh sekolah, tapi peraturan yang dibangun dari kebajikan nilai-nilai yang dipercayai oleh siswa. Itu arti dari keyakinan kelas. Jadi nanti dibalik, yang bikin peraturan itu bukan sekolah, yang bikin peraturan itu siswa itu sendiri. Jadi setidaknya muncul pemahaman dari siswa bahwa peraturan itu kita yang buat dan kita yang harus melaksanakan. Kalau sekolah yang buat, mereka sekolah yang buat, saya tidak terikat karena saya tidak terlibat di dalamnya. Jadi untuk keyakinan kelas kita melibatkan semua elemen termasuk siswa, bagaimana membangun budaya positif dari sebuah keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan keyakinan setiap siswa yang ada di situ tentang nilai kebajikan. Harus saling menghormati, sepakat, oke, kita laksanakan. Apa kalau tidak dilaksanakan, apa konsekuensinya? Kita berbicara konsekuensi setelah itu. Nah, motivasi dan kebutuhan dasar. Dalam budaya positif, motivasi dan kebutuhan dasar berkaitan dengan apa? Pada saat siswa melaksanakan atau melakukan sebuah kesalahan, kebanyakan dari kita langsung terkoreksi terhadap kesalahannya. Sedangkan dalam budaya positif akan dibalik. Pada saat siswa melaksanakan kesalahan, maka yang dilakukan adalah menanyakan dulu apa motivasinya, apa tindakan atau latar belakangnya dia melakukan. Jadi tidak langsung menjas kepada apa yang dilakukan kesalahannya, tetapi bertanya dulu apa latar belakangnya kamu seperti itu. Jadi setidaknya membalikkan lagi sebuah tindakan itu karena datang dari motivasi diri sendiri. Nah, kebutuhan dasar ibu bapak mungkin kita pada saat belajar kita tidak akan memperhatikan keseluruhan 37 siswa yang ada di depan kita. Terkadang pada saat kita memulai pembelajaran kita tidak tahu kondisi mereka di awalnya seperti apa. Apakah kondisi mereka sedang haus atau sedang lapar, atau kondisi mereka sedang sedih atau mungkin banyak pikiran, gitu ya. Setidaknya kebutuhan dasar manusia sebelum kita melakukan pembelajaran itu wajib dikuasai oleh guru. Untuk apa tujuannya? Untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan buat siswa. Nah, selanjutnya posisi kontrol, restitusi. Nah, budaya positif itu yaitu budaya yang dimana akan terbentuk dari lingkungan positif. Lingkungan positif terbentuk dari keyakinan kelas, dan keyakinan kelas akan terimplementasi dari peraturan kelas yang dibuat dari siswa. Nah, posisi kontrol restitusi merupakan salah satu posisi di mana kegiatan pembelajaran, kegiatan pendisiplinan yang dipegang oleh guru, di mana guru itu punya peranannya dalam pada saat mendisiplinkan siswa. Restitusi terjadi pada saat siswa itu melakukan pelanggaran. Di mana posisi kontrolnya? Ada posisi kontrol pada saat guru memposisikannya sebagai teman. Biasanya asing kamu loh, gitu kan? Maksudnya dua-duanya nyantai, gitu ya. Itu posisi sebagai teman. Kadang-kadang posisi kontrolnya seperti apa? Posisi kontrolnya juga ada yang sebagai pembuat rasa bersalah. Gimana contohnya? Misalnya pada saat itu apa sih? Kenapa sih? Ibu kan mau dengan kepala sekolah. Jadi itu posisi pada saat kita memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dari kebanyakan kita juga seperti itu ya, menyalahkan siswa. Nah, yang paling baik dari posisi kontrol restitusi adalah posisi sebagai manajer, di mana kita mampu membalikkan kondisi siswa yang merasa bersalah kembali kepada posisi semula, bahwa dia yakin atas kesalahannya dan memperbaikinya dari keinginannya sendiri. Dan itu agak sulit Bapak Ibu. Ya, saya sendiri pun sulit, kemarin juga baru praktek juga sulit, apalagi kenyataannya gitu. Sulit sekali untuk melaksanakan yang disebut dengan posisi kontrol dengan restitusi, terutama posisi kontrol manajer. Nah, ini langsung saja Bapak Ibu ke sini. Mungkin paradigma belajar. Di sini ada perubahan paradigma belajar bahwa pendidikan dan pengajaran tidak akan pernah terlepas. Bahwa ibarat kata pendidikan itu wadah yang besarnya, sedangkan pengajaran adalah elemen terpentingnya dalam sebuah pendidikan. Kebanyakan dari kita memposisikan diri sebagai pendidik atau pengajar karena dua tugasnya berbeda ya. Di sini bahwa pendidikan menuntun kodrat anak untuk mencapai selamat dan bahagia setinggi-tingginya. Nah, makanya Bu, kalau pembelajaran mereka itu lebih identik kepada fokus anak itu belajarnya dan ternyata bahagia atau tidak.
susah juga gitu. Karena kebanyakan dari anak kita orang-orang bahagia gitu, apalagi pelajarannya Bu Firly. Jampus. Bener nggak? Ya, itu. Jadi pendidikan pertama itu bagaimana kita menuntut anak untuk mencari selamat dan bahagia. Di sini tidak dicatat menjadi pintar dan cerdas. Karena yang anak yang selamat pasti cerdas. Ya, karena mampu menjaga dirinya sendiri gitu. Nah itu, dan bahagia, tidak semua orang pintar itu bahagia. Nah itu, jadi justru kita paradigmanya udah dirubah, pendidikan itu untuk selamat dan bahagia, bukan hanya sekedar cerdas saja, tetapi bagaimana kita menciptakan anak menjadi bagian masyarakat yang menjadi anak yang selamat dan bahagia itu. Ya, di sini lanjut ke sini lagi. Guru penggerak seperti hanya di sini ada Imadio Mangkaso, Tuturi Handayani, Ingatnya Sungkulodo, ya. Nah, Bapak Ibu, ini lumayan luar biasa bagi saya. Mungkin mau bertanya ke Bu Dini yang baru kuliah ataupun ke Bu Dewi yang baru kuliah. Sebelumnya pada saat kuliah sudah diajarkan tidak kerangka berpikir intuisi apresiatif? Belum, Bu. Itulah mengapa saya mengetahui hal ini baru di guru penggerak, karena pada selama kuliah nggak ketemu yang namanya ini gitu. Padahal kan sama-sama dari pendidikan ya Bu, sekolahnya pendidikan gitu, tetapi banyak hal di guru penggerak yang tidak didapatkan pada saat kita kuliah gitu. Salah satunya bahwa kita harus mampu mempunyai kerangka berpikir inquiry dan apresiatif, di mana kita harus mampu menjadikan guru yang memantik siswa untuk bersemangat dan langsung, atau memantik siswa untuk mengungkapkan potensinya dengan cara apa? Dengan cara bertanya, dengan cara kita melakukan hal-hal yang ibaratnya mampu menginspirasi dan menjadikan salah satu apa kalau pemain anak tergugah gitu ya dari kita, menginspirasi dan yang lainnya. Nah, itu ini nilai guru penggerak. Saya pikir bukan hanya guru penggerak, tapi semua guru, Bapak Ibu juga mempunyai nilai ini, harus dan wajib. Salah satunya ada apa nilainya? Nilainya mampu berkolaborasi, insya Allah, apalagi seperti Bu Dini, kurikulum pasti sudah tahu bagaimana berkolaborasi dengan pengawas, kolaborasi dengan semua guru dan juga kepala sekolah termasuk itu. Cuma semua ini bermuara pada berpihak pada murid. Berpihak yang seperti apa? Yang berpihak pada hal positif ya. Berpihaknya dalam hal apa? Pembelajaran. Berpihak pada apa? Berpihak pada bagaimana pembentukan budaya yang positif. Di sini salah satunya berpikir secara sistematis, itulah guru. Jadi berpikirnya harus secara sistematis. Lanjutnya lagi di sini juga berpikir secara aset. Berpikir secara aset itu mampu melihat apa yang kita miliki menjadi sebuah modal. Kalau misalnya Bu Dini mempunyai komunikasi yang bagus, berarti modal Bu Dini itu komunikasi. Berarti bisa mampu berkolaborasi. Kalau misalnya kemampuan Bu Novi itu dalam hal menitukan siswa gitu, apa biasanya Bu Novi itu tertib, siswa ya dari PMR, dari kelihatan paling tertib gitu. Berarti kemampuan Bu Novi apa? Berkolaborasinya dengan siswa gitu. Tidak semua orang seperti Bu Novi, saya juga belum tentu bisa gitu. Nah itu setiap guru di sini punya perannya masing-masing yang menonjol. Halnya seperti itu semuanya punya, tapi yang dominan dari saya yang mana? Cuma kita harus terus menggali dari semuanya. Mereflektif itu kemampuan untuk belajar. Nah, bagaimana kita mampu menerapkan untuk belajar sepanjang hayat kepada siswa, sementara kita pun tidak pernah belajar. Karena jangan-jangan sampai saat ini saya pun sama Bu, karena satu terbentur dengan tugas, terbentur dengan administrasi sekolah, terbentur dengan yang lainnya, terkadang lupa untuk belajar untuk diri sendiri. Sedangkan kita mengingatkan anak untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Ya, tidak akan mungkin itu serta-merta terwujud apabila kita sendiri tidak menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Oleh sebab itu, butuh pengembangan diri dengan ikut pelatihan, dengan ikut ataupun membaca buku, jurnal-jurnal gitu ya. Setidaknya ada ilmu ataupun wawasan yang kita temui di situ. Nah, Ibu Bapak di sini mungkin disiplinnya yang tadi, bahwa disiplin yang positif itu disiplin yang akan membangun sebuah budaya positif yang muncul dari motivasi pribadi siswa itu sendiri. Susah Ibu, apalagi anak yang sudah terbentuk karakter. Sedangkan pada saat filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan tabula rasa itu sekarang sudah tidak ada.
tabula rasa itu sudah tidak ada, karena anak terlahir dengan garis-garis dan goresannya sendiri. Guru hanya bertugas menebalkan garis-garis kebaikan dan menyamarkan garis-garis buruknya. Kalau dulu kan siswa itu ibarat kertas kosong, kalau sekarang Sudah terisi. karena sudah ada kodratnya. Jadi kita sebagai guru hanya menunjuk saja, cuma saja hal baiknya dipertebal, hal buruknya disamarkan, karena setiap orang pasti punya hal buruk. Nah itulah. Nah, ini rancangan aksi nyata saya Ibu Bapak. Mungkin kecil, saya agak muluk-muluk waktu pertama ikut yang disebut dengan namanya sama Pak Dadan Loka Karya 0. Saya bicara sama Bapak, keinginan saya yang paling besar di sekolah pembangunan itu tidak muluk-muluk, hanya ingin lihat anak pakai baju rapi aja. Baik Bapak Ibu semuanya, Pada kita murid mah. ya, Kebetulan. rancangan tindakan aksi nyata saya hanya satu, membuat keyakinan kelas. Mungkin yang diimplementasikan untuk kelas 11 OKKP, karena kebetulan yang dipegang itu waktu Loka Karya 0 pada saat disuruh berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, dari saat itu saya bilang ke Bapak Kepala cuma satu, hanya ingin lihat anak pakai baju rapi, tidak muluk-muluk. Minimal lihat dari 400 siswa SMK Pembangunan rapi aja bajunya. Karena saya percaya dari saat itu akan dimulai sesuatu kebiasaan-kebiasaan baik, hanya dari pakaian saja. Jadi nggak berpikir siswa berprestasi, siswa apa, enggak, saya cuma hanya untuk berpakaian rapi aja. Makanya itu mungkin yang diambil untuk aksi nyata modul 1-nya, modul 1.4-nya itu membuat keyakinan kelas, yang salah satunya adalah membuat peraturan kelas bahwa kita harus saling menghargai dan kita juga komitmen terhadap kerapihan, terutama kerapihan dan penampilan. Tuh. Nah, oke. Nah, di sini ada keyakinan kelas, ada kolaborasi, ada lingkungan aman dan nyaman, ada pembiasaan baik, segitiga restitusi yang semuanya adalah yang akan membentuk sebuah budaya positif. Budaya itu akan terbentuk apabila semuanya melakukan atau mempunyai visi yang sama. Karena kalau hanya satu ya tidak disebut sebuah budaya. Gitu. Kalau hanya satu orang yang tertib ya bukan budaya. Gitu. Jadi kalau misalnya satu kelas itu tertib, bisa disebut budaya kelas itu tertib. Gitu. Motivasi kebutuhan dasar Bapak Ibu. Sebenarnya ini refleksi saya sendiri. Kadang-kadang pada saat saya memberikan sebuah pelajaran yang rumit, apalagi OPK keuangan, saya jarang sekali berpikir pada di jam pertama, kalian sudah kenyang belum, kalian sarapan belum, jarang sekali. Padahal itu harus hal yang paling pertama ditanyakan gitu ya, karena kebutuhan manusia tidak mungkin belajar dalam kondisi lapar. Kita saling mengingatkan saja ya Ibu Bapak, karena terkadang bagaimana anak akan konsentrasi belajar pada saat kita tidak mampu memahami apa kebutuhannya. Ya, bagaimana dia butuh kesenangan, setiap manusia butuh kesenangan, butuh pengakuan atas kompetensinya, butuh rasa kasih sayang. Apakah mungkin anak-anak yang dalam konotasi mempunyai kurang kasih sayang gitu, ada kasus di kelas saya juga seperti itu ya. Mungkin ibu-ibu juga udah pernah ketemu ini di materi kuliah. Nah ini itu saja jelas, karena ini apa yang disampaikan di titik modul, jadi harus tersampaikan. Nah segitiga restitusi Ibu yang kemarin dipraktekkan saya dengan Freddy, bersimulasi bahwa segitiga restitusi itu dilakukan pada saat terjadi sebuah pelanggaran atas siswa. Yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Jadi gimana? Biasanya pada saat anak melakukan kesalahan, kita bertanya ataupun kita menyatakan sebuah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di sini menstabilkan identitas, membalikkan sebuah kondisi pada anak mungkin merasa takut. Mungkin kalau yang pertama kali melakukan saya takut ya Bu, tapi kalau yang berulang saya yakin tidak akan pernah takut. Karena sudah terbiasa dengan melakukan kesalahan yang sama. Nah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah satunya dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi kembali lagi. Dan yang terakhir, menanyakan tentang keyakinan apa yang telah diyakini
atas keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi seharusnya restitusi itu diberlakukan apabila keyakinan kelasnya sudah dibentuk. Kalau belum dibentuk kan susah. Jadi kudu bikin dulu keyakinan kelas, dijadikan sebuah peraturan kelas. Pada saat ada pelanggaran di dalam kelas, maka ini baru bisa diterapkan. Kalau belum ada keyakinan kelasnya kan mereka belum paham seperti apa. Jadi yang pertama harus dibentuk dulu, yaitu keyakinan kelas. Dibuat dulu keyakinan kelas. Bu, apa bedanya keyakinan kelas sama kesepakatan pembelajaran? Kalau kesepakatan pembelajaran dilakukan pada saat awal pembelajaran. Misalnya, yuk kita sepakat hari ini tidak boleh menggunakan handphone ya, gitu. Atau sepakat harus saling menghargai, ataupun hari ini pembelajaran kita sepakat semuanya harus aktif dalam pembelajaran. Itu biasanya disebut kesepakatan pembelajaran. Tapi kalau ini keyakinan yang didasari dari seluruh siswa yang dibentuk dalam sebuah kesepakatan yang nantinya harus ditaati oleh seluruh siswa tersebut, yang akan menjadi sebuah peraturan yang dipampang di kelas. Itu disebut keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu inti nama berujung ke peraturan juga, cuma kalimat peraturannya lebih bernada positif. Kalau itu kan dilarang, itu kan kalimat negatif. Jadi sekarang mah lebih ke bagaimana membangun sebuah seperti restitusi, bagaimana sebuah kesalahan yang dilihatnya itu dari positifnya, gitu. Bukan hal dari perilaku negatifnya. Kalaupun misalnya sekarang restitusi itu yang dilihat positif, sama halnya dengan keyakinan kelas harus berkalimat-kalimat positif. Kalimat positifnya seperti apa? Misalnya saling menghargai, izin apabila menggunakan barang teman, gitu. Jadi dilarang, kalimat dilarang ataupun itu tidak diperbolehkan di keyakinan kelas. Ibarat kata parenting sekarang ya, jangan naik, tapi jangan lari, berarti pelan-pelan ya, jalannya seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Begitulah yang sudah saya paparkan dari budaya positif untuk pendidikan guru penggerak modul 1.4. Demikian saya persilahkan ke Ibu Dini sebagai moderator untuk menyiapkan sesi tanya jawabnya. Ya, terima kasih kepada Ibu Dian Hajijah Hasibuan SPD yang telah menyampaikan ilmu baru ya kepada kita semua, sangat banyak sekali, termasuk yang tadi ditanyakan kepada Bu Dwi tentang inquiry apresiatif. Masya Allah ya, inquiry aja kita masih bingung, apalagi tambah apresiatif. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, karena tema kita pada hari ini adalah diskusi dan sharing, disilahkan kepada ibu-ibu di sini yang ingin memperdalam mungkin tadi, atau ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Dian terkait dengan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum kepada Ibu Dian ya, saya sebagai guru PPKN untuk saat ini. Mungkin ini pertama kali saya ngobrol atau bertanya secara formal ke Bu Dian. Nah, di sini tadi Bu Dian ngejelasin tentang adanya kontribusi siswa dalam membuat peraturan. Keyakinan kelas. Jadi peraturan itu tidak hanya dibikinnya oleh sekolah, terindikasi bahwa siswa tidak tidak terlibat, tidak memiliki karena tidak terlibat di dalamnya. Ya. Nah, pertanyaan saya, adakah sisi baiknya bila siswa diikutsertakan dalam menentukan sebuah peraturan di mana yang sudah terjadi pun tidak sesuai dengan hati nurani guru gitu ya. Saya pernah kan kita ya harus A harus B, dan biasanya peraturan ada larangan, jangan begitu sebuah kata negatif ya. Itu bagaimana cara menstabilkannya, dan haruskah seperti itu siswanya diikutsertakan dengan catatan kita pernah melakukannya tapi berakhir tidak sesuai dengan hati gurunya gitu kan, banyak komplain bla bla bla. Terus dengan cara melarang, jangan, tidak boleh, jangan maba kan, jangan. Sedangkan kita SMK siswanya sudah sangat-sangat hese-nya hese-hatena, itu bagaimana? Restitusi apakah benar-benar efektif? Mungkin seperti itu ya, efektif untuk anak siswa SMK di mana sekarang siswanya sudah lebih paham, tetapi bagaimana? Nah, secara teori restitusi itu merupakan salah satu proses di mana kesalahan dibalikan menjadi sebuah kesadaran, membalikan
sebuah tindakan salah menjadi tindakan sadar gitu. Ya, sadar untuk bahwa oh iya saya salah gitu. Kebanyakan dari anak kita kan melakukan sebuah pelanggaran disadarkan dulu oleh gurunya, bukan kesadaran yang muncul dari dirinya sendiri gitu. Nah, oleh sebab itu segitiga restitusi di sini bagaimana bahwa anak itu sadar akan kesalahannya, bukan disadarkan oleh gurunya. Dan kebanyakan tadi kata Bu Mia, apakah efektif siswa disertakan dalam pembuatan keyakinan kelas, dibuat semuanya dari kesepakatan kelas. Nah, kebanyakan kita itu sekarang kan membuat peraturan yang tidak diketahui sebelumnya oleh siswa. Jadi siswa merasakan harus terima dek. Tetapi restitusi berbalik. Restitusi bukan paksaan tetapi sebuah penawaran. Dengan tanda kutip bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kita semua nantinya. Untuk kenyamanan belajar, untuk ketertiban belajar, untuk semangat belajar gitu. Nah, di situ bahwa restitusi secara teori siswa diajak untuk memahami sebuah nilai kebajikan. Jadi kembali lagi ke nilai kebajikan. Satu, kita ingin gimana nih di kelas? Damai. Oh, damai itu harus apa? Saling menghormati. Kita ingin apa nih di kelas? Oh, di kelas itu kita inginnya misalnya ingin tertib itu apa? Berarti artinya tertib itu peraturannya harus ditaati gitu. Jadi semuanya itu didasari dengan siswa yang sadar. Berarti PR kita sebagai guru itu tadi menyadarkan siswa. Jadi menurut saya jawabannya Bu Mia atas pertanyaan Bu Mia, yang pertama kita harus mampu menggali kesadaran siswa itu sendiri. Kita membuat nilai kebajikan sebagai fondasi dalam membuat keyakinan kelas. Nilai-nilai apa yang harus dijunjung tinggi? Misalnya nilai kejujuran, nilai kesabaran, nilai kepedulian terhadap sesama, itu yang kita bangkitkan di diri siswa pada saat ada di kelas, yang nanti terimplementasi dalam keyakinan kelas dengan satu, misalnya menghargai guru dan murid, bertemu dengan senyum dan salam dan sapa gitu kan, sapa menyapa, saling menyapa. Berikutnya lagi misalnya izin apabila meminjam atau mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Hal-hal seperti itu dengan kata-kata yang positif, tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu wali murid kelas 11 OTKP. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang sosialisasi budaya positif. Budaya positif akan saya mulai sebagai bentuk aksi nyata pengimplementasian modul 1.4, di mana nanti akan diawali dari kita sharing dengan siswa-siswa kelas 11 OTKP mengenai nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Nilai kebajikan itu apa? Banyak sekali. Kejujuran, toleransi, sabar, tanggung jawab. Nilai-nilai kebajikan ini kita sepakati menjadi bentuk sebuah keyakinan kelas yang harus dipegang teguh. Artinya apa? Keyakinan kelas nanti akan menjadi bentuk peraturan kelas. Yang biasanya peraturan dibuat oleh sekolah, sekarang dibalik Ibu Bapak, peraturan dibuat oleh siswa. Jadi siswa yang membuat peraturan, itulah guru. Keyakinan kelas adalah kesepakatan dari setiap siswa, di mana siswa akan meyakini bahwa apa yang kita lakukan bermuara pada nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah disepakati. Kalau kita terlambat, berarti kita melanggar komitmen. Kalau kita tidak menghargai dari guru atau teman, berarti kita tidak juga menghargai sesama.
salah satu momentum untuk berubah lebih baik, untuk lebih hebat lagi nantinya. Hebatnya bukan hanya sebagai prestasi angka itu, tetapi karakter yang dibentuk dari siswa. Ya, makanya tadi saya sampaikan, saya apresiasi bagi yang 1, 2, 3, tetapi di guru penggerak itu penghargaan adalah sebagai hukuman. Tapi bagaimanapun sekolah menindakkan itu sebagai satu bentuk apresiasi dalam bentuk beasiswa prestasi. Tapi kalau saya tidak pernah menyebutkan peringkat sebenarnya. Karena bagi saya 35 siswa saya adalah siswa yang terbaik. Tidak ada yang paling buruk. Semuanya adalah yang terbaik. Di mata ibu pun sama. Anak saya adalah anak terbaik. Karena setiap anak punya karakter uniknya masing-masing. Nu ini bager, nah, nu iya mah dari semuanya udah beda. Allah menciptakan itu. Ya, tidak bisa dipaksakan ibu bapak. Ya, di guru penggerak filosofi Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa anak terlahir unik dengan garis masing-masing. Sok itu. Dan untuk kedua, hiji satu kado beda. Kok ada yang kelas gitu guru? Ya, jadi di sini sangka saya sebagai wali murid, wali kelas hanya berusaha menuntun, membimbing bagaimana arahnya. Upamanya misalnya ada belok ke kiri, ini mah terus belok ke kiri, itu kan? Itu tugas guru. Tetapi pada dasarnya anak itu sudah terbentuk dengan karakter masing-masing. Apa yang saya sampaikan seperti ini bisa diapresiasikan atau bisa diimplementasikan oleh ibu kita di rumah. Ya, ibu bapak bikin keyakinan di rumah peraturannya gimana ayo di rumah teh. Oh, kalau mau masuk harus ketuk pintu dulu, ucapkan salam, kan seperti itu ya. Biasanya itu sepertinya udah ada budaya masing-masing di setiap budaya. Kalau misalnya mau masuk ke kamar mama dulu ketok patok gula, ulah solono boy kan gitu bener. Ya, di sini mama dulu ketok kayu gitu mah. Ya, ataupun kalau makan harus duduk, tidak boleh berdiri, begitu minum. Waktunya sholat harus segera sholat, waktunya belajar harus segera belajar. Tapi disepakati ibu bapak. Mudah-mudahan dari seperti hal ini menjadikan salah satu perubahan bagi saya khususnya, dan juga mungkin lebih mudah kadang aja kenal tapi mau balik ke rumah itu ini mah hanya sebagai informasi saja ya. Kalau yang udah tahu alhamdulillah, kalau misalnya ini saya yakin ibu bapak sudah menerapkan disiplinnya dengan caranya masing-masing. Cuma kalau sekarang di Merdeka Belajar peraturan kelas itu dibuat dengan kita melibatkan siswa. Jadi siswa merasa memiliki peraturannya karena siswa tidak terpaksa untuk melakukan peraturan. Itulah sekarang Merdeka Belajar. Kebetulan kalau anak itu tidak Merdeka Belajar masih kurikulum lama, tapi tahun besok sudah kurikulum belajar, semua guru harus sudah melakukan ini. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini sudah mendukung kegiatan sekolah. Luar biasa prestasi anak Bapak Ibu. Tidak hanya di akademik saja Ibu, anak Ibu pintar nyanyi, anak Ibu pintar gambar, anak Ibu pintar nari, anak Ibu pintar segalanya, itu sebuah prestasi. Anak-anak, hari ini kita sepakati keyakinan kelas. Agar apa? Agar kelas kita lebih tertib, pembelajaran kita lebih kondusif. Setuju tidak? Baiklah, menurut kalian nilai-nilai kebaikan apa yang harus kita tumbuhkan di kelas ini? Biar tertib, kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kita buat hari ini? Silakan, ada yang akan menjawab? Ibu tidak boleh datang terlambat di sekolah. Diikuti yang selanjutnya. Ya, lanjut lagi ditempelkan keyakinan kelasnya.
kita sepakati bersama keyakinan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah peraturan yang dibuat dari kita dan untuk kita. Nah, jadi yang pertama mau apa dulu nih? Ini yang ini ketika masuk ke dalam ruang kelas sebaiknya menutup pintu dan mengucap salam. Ya gak sih? Iya, benar. Ketika masuk ke dalam ruang kelas sebaiknya menutup pintu dan mengucap salam. Yang kedua apa tuh? Poin kedua, mengucapkan terima kasih ketika sudah diberi bantuan. Bagus gak sih kalau itu? Bagus banget, bagus banget. Masuk. Terus bisa ada lagi nggak? Apa tadi? Mengucapkan terima kasih. Ketika sudah diberi Bantuan. ketiga apa ya? Ada Nah, salah ada. nggak? Yang ketiga, aku selalu meminta maaf jika melakukan kesalahan. Lalu meminta maaf jika melakukan kesalahan. Ada salah lagi? Ketiga, ucapkan minta tolong jika ada yang ingin dibantu. Nah, ucapkan minta tolong jika ada yang jika membutuhkan bantuan nggak sih? Ya, Ya sih, misalnya gitu seperti itu. Ucapkan minta tolong. Ya, contohnya kan, maaf dong, tolongin ya. Minta tolong jika apa butuh bantuan. Ada lagi nggak? Yang kelima, kalau saling menyapa dengan guru dan teman-teman bisa nggak sih? Iya dong. Ini buat pas ada nih sama tidak ada ketika berpapasan dengan guru teman sebaiknya menerapkan 5S. Apa sih 5S? senyum, salam, sapa, sopan, santun. Yang aku apa sih namanya Jelmaya aja. Ketika berpapasan dengan guru teman sebaiknya menerapkan 5S. Bertemu atau berpapasan dengan guru teman. selalu menerapkan 5S.
Ada empat apa? Bagi itu bagi yang suka terlambat. Nah, Ya, berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap waktu dan tugas. Keyakinan kelas yang sudah kita buat nanti harus selalu diingat dan dilaksanakan. Nah, ada 6 di sini keyakinan kelasnya. Siap, acara diramati, mulai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, terlambat. Alasannya Alasannya tidur, Bu. Tidak tidur banget. tidak tidur, Ya, tidak tidur, main game. main game. Ya, Kamu hari ini tahu kan lagi PAS? Kenapa masih duduk ya? ya, kebiasaan. Karena sekarang sedang PAS, silakan duduk dulu di bangku. Tasnya ada di belakang. Masuk. Ya. Jadi, tahu kenapa kamu dipanggil ibu hari ini? Tahu, Apa? terlambat. Terlambat, iya. Ibu mau tanya, kenapa alasan terlambatnya? Tidak tidur, Bu, dikarenakan main game kebiasaan. Tahu kan sih PPAS? Ya, tahu. Kenapa tuh masih harus main game? Harusnya makan belajar. Ya, tahu. Nggak bisa gitu dicegah main gamenya, nanti aja dulu kalau sudah selesai PAS-nya. Insya Allah bisa, Bu. Nah, sekarang ibu tanya, kita kan punya keyakinan kelas. Nilai apa yang sudah kamu langgar? Sudah komitmen. Nilai komitmen. Salah satu keyakinan kelasnya apa? Terlambat masuk kelas. Terlambat. Ya, berarti bagaimana kamu bertanggung jawab atas itu? Tidak lagi melakukan hal yang seperti Nah, jangan diulangi lagi ya. Ya. Apalagi PAS. Ya, kegiatannya begitu penting. Saran ibu, nanti belajar dulu, tidur yang cukup, biar pagi-paginya sudah bisa bangun untuk berangkat sekolah. Ya, berarti ya? Jangan diulang lagi ya, nak ya? Ya, Iya. Oke, boleh kembali lagi ke kelasnya ya? yang mau kesini, Apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak dikerjakan? Kan handphone harusnya dikumpulkan kan? Iya, nggak tahu. Kesepakatan keyakinan kelas kita pada saat ulangan mengumpulkan terus bagaimana sekarang? Kumpulkan dulu handphonenya di depan ya. Maaf ya, ibu panggil pada saat istirahat. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Apa?
kesalahpahaman. Kamu tadi mencontek kan? Kenapa kamu melakukan itu? Semalam nggak ada persiapan buat ulangan, jadi bisa dijauhkan handphone. Coba ibu tanya, kamu masih ingat dengan nilai kebajikan? Ingat Bu, Yang sudah kita sepakati, nilai apa yang sudah kamu langgar? kejujuran Bu. Nilai kejujuran. Kamu paham ya, dengan kamu mencontek berarti tidak jujur dalam ulangan? Iya. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Kejujuran dalam segala hal Bu. Nah, sadar kan kamu sudah melakukan kesalahan? Ya Bu, sadar Selanjutnya bagaimana? tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Benar. Benar Bu. Jangan diulangi lagi ya. Ya Bu. Jadi lakukan apapun, baik itu ulangan, berkata jujur, berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Ya, ibu berharap kamu akan lebih baik ke Ya depannya. Bu, makasih. Ya, terima kasih juga ya. Ya Bu. Oke, silakan kembali lagi ke kelasnya. Ya Bu, saya minta maaf ya Bu atas Iya, kesalahannya. iya nggak apa-apa. Ya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Iya. Ya, silakan kembali lagi. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadan Ramdan Hidayat, Kepala SMK Pembangunan Cibadak, menyampaikan salah satu pendidik di SMK Pembangunan Cibadak atas nama Dian Azizah Hasibuan, SPD, adalah peserta guru penggerak angkatan 7 tahun 2022. Hal-hal positif yang jadi pengalaman Budian selaku guru penggerak mampu memberikan pengaruh positif kepada guru-guru yang lain, karena pengalaman Budian selama jadi guru penggerak itu tersampaikan kepada guru-guru yang lain. Ada keinginan bahwa budaya positif di lembaga, dalam hal ini SMK Pembangunan Cibadak, itu dapat terwujud. Itu semua dipastikan akan terwujud pada saat ada peraturan kelas yang disepakati, sehingga keyakinan kelas dalam ruang lingkup yang kecil yaitu kelas bisa dipahami dan dijadikan sebagai modal untuk siswa meraih prestasi dan prestise, sehingga diharapkan pada saat mereka dalam ruang lingkup satu kelas yakin dengan potensi, bakat, minat mereka semua, yang itu semua akan terwujud dengan sebuah upaya-upaya yang positif. Diharapkan timbul sebuah disiplin positif pada anak, timbul sebuah disiplin positif dalam ruang lingkup kelas, sehingga secara makro, secara luas, budaya positif yang ada di lembaga SMK Pembangunan Cibadak itu dapat terwujud. Terima kasih atas segala perhatian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firina Aini. Saya salah satu guru di SMK Pembangunan Cibadak dan rekan kerja dari Budian Azizah Hasibuan. Nah, setelah saya mendengar pemaparan dari Budian mengenai budaya positif, banyak sekali hal-hal positif yang bisa saya ambil, dan banyak juga ilmu yang bermanfaat untuk khususnya saya pribadi. Nah, tadi apalagi Budian sudah menjelaskan mengenai keyakinan kelas, di mana di situ siswa dibuat untuk membuat sebuah peraturan sendiri, dan mereka dapat memiliki rasa tanggung jawab atas peraturan yang mereka buat. Dan tadi juga saya sempat mendengar mengenai inquiry apresiatif. Nah, itu selama saya kuliah saya baru mendengar kata inquiry apresiatif dari Budian selaku pemateri yang sudah menjelaskan materi mengenai budaya positif. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiati dari kelas 11 OPKP, peserta didik dari Budian Azizah Hasibuan. Setelah keyakinan kelas dibuat, pembelajaran di kelas lebih kondusif, menyenangkan, serta siswa-siswi lebih bertanggung jawab atas tugasnya, dan juga hubungan antar guru dan teman terjalin lebih
Perkenalkan, saya Maimunah Yati Pratiwi, siswi dari kelas 11 OTKP, murid dari Ibu Dian Azizah Hasibuan SPD. Nah, setelah dibuatnya keyakinan kelas ini, tentunya pembelajaran di kelas kita itu menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan tertib, serta membuat siswa dan siswi kelas 11 OTKP itu lebih berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap waktu dan juga tugasnya. Mungkin hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.